Oke, halo semuanya, kembali lagi ya bersama saya Adven, dan kita kali ini akan membahas tentang dua artikel yang saya bahas, yang saya baca juga dan saya pahami. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat ya. Dari pertama, implementasi makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, beserta artikel ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. Nah, kenapa saya ambil dua artikel ini? Karena saling berkaitan, jadi bisa dihubungkan lah ya, dan juga banyak terjadi di kehidupan masing-masing nih, kehidupan nyata. Nah, di sini dua artikel ini tujuannya bagus banget. Dari pertama yang penilaian nilai Pancasila dan lembaga pendidikan, ini bertujuan untuk memberikan wawasan untuk tenaga pendidik bahwa nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan oleh tenaga pendidik. Nah, seperti yang di sini abstraknya bisa lihat nih, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun moral peserta didik lembaga pendidik di sekolah. Nah, karena dari diterapkannya ke lembaga pendidik yang mendidiknya mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila, otomatis murid-muridnya akan mengikuti, karena anak kecil atau bisa dibilang masih usia pembentukan karakter, itu masih SD, SMP, SMA, itu mereka banyak melakukan duplikasi, mengikuti yang orang yang lebih tua lakukan, karena melihat yang lebih tua kan, lebih senior nih, mereka pasti melakukan hal baik. Nah, itu maka perlu banget kita memperhatikan nilai-nilai Pancasila diterapkan ke tenaga pendidik. Nah, di sini bagus banget. Dan juga artikel selanjutnya ini tentang implementasi makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila sendiri tuh bagus banget, nilai-nilainya yang di dalam Pancasila bagus banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat artikel kedua, tujuan penulisannya. Nah, dia bertujuan untuk mengimplementasikan secara langsung makna yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Nah, jadi dari Pancasila 1, 2, 3 sampai 5, tentunya cara implementasinya ke kehidupan nyata gimana ya. Nah, dan juga untuk tujuan selanjutnya itu memahami bahwa setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari bisa terkandung di nilai-nilai Pancasila. Nah, dan juga untuk meningkatkan respon positif terhadap mengimplementasikan makna Pancasila. Nah, jadi artikelnya bagus banget, bermanfaat ya buat anak muda karena Pancasila ini bisa dibilang bagus banget buat kedepannya, attitude-nya dalam dunia bermasyarakat itu pengaruhnya bagus banget, karena akan mudah diterima masyarakat lain jika mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, kan tujuannya bagus. Nah, dan juga dari dua artikel ini bisa saya gabungkan dari pengimplementasian kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila, diterapkan dengan contohnya di lembaga pendidikan, perlu banget diterapkan di lembaga pendidikan. Nah, karena ya begitu, kita ingin penerus bangsa kita menjadi lebih profesional, lebih attitude-nya lebih bagus, Indonesia bisa cepat menjadi negara yang maju. Nah, karena perlu banget kita berkembang lebih besar lagi, terutama dalam bidang pendidikan juga perlu banget kita upgrade ke pendidikan yang lebih, jadi tidak tertinggal. Nah, jadi bangsa Indonesia juga bisa bersaing dengan bangsa lainnya, bahkan bisa membantu bangsa lainnya, dan bahkan bisa menjadi contoh untuk bangsa lainnya bahwa negara yang bagus atau bangsa yang bagus seperti Indonesia. Nah, kan bangga juga ya sebagai masyarakat Indonesia. Nah, dan juga di kehidupan sehari-hari banyak banget ya yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, terutama ini saya lebih bahas ke bidang pendidikan ya. Nah, kadang ada kasus-kasus banyak banget guru yang melakukan pelecehan, guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya. Ya mungkin kalau dilihat dari sisi gurunya oke ya, karena ingin mengajarkan, ingin cepat muridnya paham. Tapi dari sisi muridnya itu kurang baik, karena berpengaruh ke mentalnya, dia melihat kekerasan dan lain-lain. Nah, makanya perlu banget tenaga pendidik
untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena bagus banget selain cuma untuk guru, untuk ketika kegiatan belajar mengajar, kegiatan sehari-hari juga bagus banget. Nah, dan juga bagi murid, apalagi bagi murid penerus bangsa, wah harus banget. Makanya di Macung sendiri ada mata kuliah Pancasila. Nah, karena penting banget ya Pancasila. Karena sebuah sumber daya manusia yang baik itu dia memiliki attitude yang baik juga, walaupun pinter. Kalau dia pinter attitude-nya kurang, ya gimana ya, perusahaan juga kurang akan menerima sama dia. Nah, karena kita kan makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, jadi berhubungan sama orang. Nah, itu kita harus juga nyaman. Walaupun dia pinter tapi tidak, attitude-nya tidak baik, kan kurang enak ya kalau kerja sama orang yang mungkin sombong atau dia sesuka hatinya, mentang-mentang dia yang bisa. Nah, ini perlunya nilai-nilai Pancasila ini. Nah, agar kerjasama terjalin dengan bagus, suatu proyek bisa diselesaikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan efektif, dengan kualitas yang bagus juga. Nah, juga jadi saling menghargai lah. Karena Indonesia sendiri kan terdiri dari berbagai macam suku, banyak banget perbedaan. Tapi dengan adanya Pancasila sebagai dasarnya, dengan nilai-nilainya, Indonesia bahkan menjadi contoh bagi negara lain. Bahkan negara lain yang kagum terhadap Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, tapi tetap masih bisa rukun gitu. Bisa rukun. Nah, itu perlu banget dicontoh bagi negara lain. Nah, tetapi di negara kita sendiri, Indonesia, masih banyak ya yang hal-hal negatif yang bisa dibilang tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila, padahal bagus banget. Nah, sebab itu ya Indonesia masih banyak kejadian rasis, terus juga ada yang mereka masih semena-mena juga, gak adil, penindasan dan lain-lain. Nah, itu bisa dibilang mereka kurangnya edukasi. Nah, sebab itu dari semenjak kecil, dari bayi, dari masih kecil, orang tua juga harus memberikan nilai-nilai Pancasila. Nggak harus ngomong ya, nggak harus dibacakan gini-gini, nggak harus, tapi anak itu akan mengikuti orang tuanya. Nah, sebab itu ya lakukan hal baik, maka anak akan duplikasi orang tuanya. Makanya bisa dibilang, ada pepatah bilang, buah nggak akan jauh jatuhnya dari sebuah pohon. Nah, sebab itu sama, anak nggak mungkin jauh perilakunya sama orang tuanya. Makanya kita harus mencontohkan yang baik. Nah, dari segi orang tua sudah baik, dari tenaga pendidikannya juga bagus, nah, dia akan terbentuk karakter Pancasila yang baik dalam suatu anak ini. Maka untuk kedepannya kedamaian akan semakin meningkat, kemakmuran juga akan meningkat, saling menolong, gotong royong, jadi enak lah, nggak ada rasis-rasis, mau beda agama saling menghargai, kan seru ya. Nah, itu yang saya suka banget sebenarnya dari Indonesia, dan perbedaan. Dengan adanya perbedaan itu, libur jadi makin banyak, teman-teman juga suka ya. Acara-acara agama kita bisa datang, saling menghargai, dapat makanan. Nah, itu kan yang sering teman-teman juga incar juga ya. Nah, dengan adanya perbedaan kita bisa saling menghargai, itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau kita rasis ini wah capek lah, gimana bisa kayak gitu kan. Nah, ini serunya ada perbedaan dan kita saling menghargai, kita gotong royong, jadi kayak satu Indonesia, kita bisa kenal semua. Jadi nggak ada egois, nggak mementingkan diri sendiri. Nah, di situ negara wah enak banget lah. Makanya dimulai dari hal kecil, lakukan hal baik, saling menolong, gotong royong, saling membantu, jangan membeda-bedakan. Walaupun warna kulit beda, tapi kita tetap sama, kita tetap punya hak atas manusia yang sama. Nah, jadi jangan pernah beda-bedain ya. Nah, ini juga keren banget lah. Sebab itu Pancasila harus teman-teman amalkan, juga praktekkan, duplikasikan juga, ajarkan juga ke adik-adik kalian atau keluarga kalian. Nah, dengan melalui action. Karena kalau cuma ngomong aja mungkin orang gak akan terlalu percaya ya. Karena perlu banget sebuah action untuk bisa orang melakukan.
Nah, dan juga ketika kita mengamalkan Pancasila justru enak banget. Ketika ingin bekerja, attitude kita bagus, perusahaan akan gampang terima, di masyarakat juga kita diterima, bahkan bisa mendapat keluarga baru walaupun bukan sedarah, bukan satu ibu, tapi kita bisa dapat keluarga, dapat relasi lebih banyak, kan enak gitu ya, pergi kemana-mana punya relasi, punya temen. Nah, dari situ pokoknya bagus banget lah Pancasila.